Sobat Figur, selamat datang di Figur Public ID. Kali ini kita akan membahas tentang Menteri Keuangan yang baru saja dilantik, yaitu Purbaya Yudi Sadewa. Beliau baru saja dilantik pada 8 September tahun 2025 dan juga sempat mengatakan bahwa sempat kaget karena baru dikabarkan 3,5 jam sebelum upacara pelantikan nih. Baru beberapa hari dilantik nih. Beliau sudah mendapatkan banyak kritik dari masyarakat Indonesia. Bukan tanpa sebab, karena pada waktu wawancara, ada yang mengatakan tentang tanggapan beliau terhadap tuntutan 17/8. Beliau menanggapi bahwa itu hanyalah sebagian suara kecil rakyat. Ini sempat membuat geram masyarakat karena dinilai menyudutkan masyarakat. Akhirnya beliau pun meminta maaf. Bukan hanya itu, sang anak yaitu Yudo Sadewa yang sempat viral di media sosial nih karena unggahan instastory-nya yang dinilai menyindir Sri Mulyani nih. Buat kalian yang penasaran dengan video yang akan saya sajikan, mari kita lihat video berikut. Tuntutan apa? Saya belum mempelajari itu, tapi basically begitu. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu hidupnya, masih kurang ya. Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan demo. Jadi maksudnya bakal dikejar 8%? Bukan bakal dikejar 8%, kita akan kejar secepat ciptakan pertumbuhan yang paling cepat, seoptimal mungkin. Kalau Anda bilang bisa nggak bisa 8, kalau saya bilang bisa kan saya nipu. Tapi kita bergerak ke arah sana. Bukan sebagian kecil, maksud begini. Maksud saya begini. Ketika ekonomi agak tertekan, banyak kan masyarakat yang merasa susah, bukan sebagian kecil ya. Mungkin sebagian besar kalau sudah sampai turun ke jalan. Jadi kuncinya di situ. Berapa cepat kita bisa memulihkan ekonomi sehingga lapangan kerja ada banyak. Itu yang kita kejar nanti ke depan. Jadi itu maksudnya saya kemarin. Kalau kemarin salah ngomong, saya minta maaf. Tapi kaget gak sih Pak? Kaget gak Pak itu sejak jadi menteri akhirnya banyak statement seperti itu dipotong-potong dan dapat kritik dari masyarakat seperti itu Pak? Kaget juga. Tapi kan ini proses edukasi ke publik. Ya nggak apa-apa. Ke saya juga sama. Kalau saya salah, saya perbaiki. Tapi yang jelas maksud saya seperti itu. Bukan bilang, biar aja atau itu yang susah aja, yang pasti enggak. Ada sesuatu yang bisa diperbaiki yang membuat mereka nanti lebih mudah mencari kerjaan. Bukan mereka ya, semuanya masyarakat bisa sejahtera bersama. Itu tujuannya utamanya sebetulnya. Ini kan saya masih pejabat baru di sini. Menterinya juga menteri kagetan. Jadi kalau ngomong katanya, kalau kata Bu Sri Mulyani, gayanya koboi. Waktu di LPS sih nggak ada yang monitor, jadi saya tenang. Ternyata di keuangan beda Bu. Salah ngomong, sudut pelintir sana sini. Jadi saya kemarin kalau ada kesalahan, saya mohon maaf, ke depan akan lebih baik lagi. Yang ketiga, ini kan saya baru di sini. Yang jelas saya akan berusaha semaksimal mungkin. Nanti minta juga petunjuk Ibu Sri Mulyani supaya kebijakan fiskal kita bisa bagus dan ekonomi secara keseluruhan bisa tumbuh lebih baik lagi. Jadi ke depan teman-teman media tolong beri saya waktu untuk bekerja dengan baik. Nanti kalau udah berapa bulan baru Anda kritik habis-habisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri orang miskin yang sering gue temuin. Yang pertama, crab mentality, udah jelas. Kalau ada orang sukses, mereka pasti benci, iri, dengki, sinis, dan pingin ngajak mereka balik ke golongan mereka. Yang kedua adalah munafik. Harta tuh nggak dibawa mati. Tapi kan bisa harta dibawa mati. Di Islam aja bisa kok disumbangin caranya. Nah itu munafik yang kedua. Yang ketiga itu rasis. Orang miskin biasanya rasis terhadap satu sama lain. Lo kalau misalnya ke BCA prioritas nih, kayak gue nih BCA prioritas ya, kartu gue ya. Lo kalau datang ke kantornya, lu nggak peduli orang tuh mau kulit lu ungu kayak hitam kayak matanya melotot sipit, nggak peduli mereka peduli ya hanya pelayanan.
Dan yang terakhir, yang paling susah dibasmi adalah mental ngemis. Gua sangat setuju dengan program Tapera ini. Kenapa? Ya, lu tau lah bisa gotong royong. Enggak guys. Karena masyarakatnya udah miskin, banyak protes, terus pingin cepet kaya, nggak mau diambil duitnya. Kan mencerminkan pemerintah juga. Bukan Indonesia ya, Konoha ya. Pemerintah Konoha tuh ya sama mencerminkan rakyatnya. Bodoh, terus maling, ya. Bung Rocky ini baru dilantik jadi Menteri Keuangan, Purbaya sudah blunder nih Bung Rocky. Berat nih kalau begini caranya ya. Sebagai seorang Menteri Keuangan, dia kan harus paham juga dengan kondisi rakyat dan mengapa rakyat itu kemudian menuntut, atau bahkan bukan hanya menuntut, tapi sampai kemudian unjuk rasa besar-besaran di berbagai daerah gitu. Agendanya macam-macam, dan itu kemudian dirangkum menjadi 17+8 tuntutan rakyat. Ya benar, Saudara Hersu. Setelah kabinet dibentuk, pasti pro kontra mulai berlangsung juga. Terutama yang jadi viral sekarang adalah soal Menteri Keuangan yang baru, Saudara Purbaya. Dan itu juga menjadi semacam petunjuk bahwa semua yang sudah dibayangkan oleh publik dan pada akhirnya dipenuhi oleh Presiden Prabowo belum sepenuhnya menjadi penjamin bahwa stabilitas ekonomi dan politik bisa dihasilkan melalui reshuffle. Tentu bukan di situ intinya tuh. Karena apapun ini adalah teamwork, dan dalil Presiden itu yang mesti kita pegang. Kan Presiden mengucapkan akan memperbaiki kabinetnya dengan meminta semacam tugas khusus supaya bidang ekonomi itu betul-betul menghasilkan keadilan, supaya ekstraktif industri itu betul-betul hasilnya bisa diredistribusi untuk kepentingan rakyat, supaya pendapatan negara itu tidak sekedar dari pajak yang menimbulkan rasa ketidakadilan, tapi mungkin dengan pajak progresif gitu. Dan semua itu kan dasar untuk menjamin bahwa ide 8% pertumbuhan ekonomi itu bisa dicapai oleh pemerintahan Prabowo. Ya mungkin dalam 1, 2 atau 3 tahun ke depan 8% bisa dicapai. Tetapi rakyat menganggap bahwa kepastian itu harus didasarkan pada keterbukaan, dan karena itu posisi Menteri Keuangan kemudian jadi tiba-tiba menjadi semacam petunjuk bahwa ya beliau justru mempertanyakan apakah tuntutan 17+8 itu masuk akal apa tidak tuh, walaupun dalam mungkin kalimat-kalimat awal untuk memastikan bahwa Menteri Keuangan yang baru ini mengerti tuntutan rakyat, yaitu tentang redistribusi, mengerti tuntutan rakyat untuk pajak progresif, mengerti tuntutan rakyat untuk perampasan aset. Kan semua gumpalan rasa ketidakadilan ini akhirnya dicapai kesepakatan dengan Presiden, kesepakatan tentu antara tuntutan publik dengan misi Presiden. Jadi kita mau lihat apakah nanti kedudukan Menteri Keuangan ini bisa betul-betul tune in dengan watak sosialistis dari Presiden. Kira-kira itu problem awalnya tuh. Nggak bisa terhindarkan ya kalau publik, terutama pasar itu akan membanding-bandingkan antara Purbaya dengan Sri Mulyani. Jadi ya kita nggak terlalu terkejut gitu kalau IHSG langsung anjlok dan rupiah juga melemah. Tapi kalau kita menyimak berbagai pernyataan Presiden yang memang terkesan sangat populis, sangat pro rakyat, seorang Menteri Keuangan itu sebenarnya bukan hanya semata-mata dia harus kebijakannya tidak hanya pro pasar, tapi seorang Menteri Keuangan itu bisa juga diharapkan bisa mewujudkan apa yang selama ini disampaikan oleh Presiden, bahwa dia harus mensejahterakan rakyat, bahwa semua kekayaan alam itu harus digunakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat. Ya tentu publik ingin membandingkan antara kapasitas Sri Mulyani dan Purbaya, kan itu dasarnya. Tetapi saya anggap bahwa soal kapasitas itu bisa didasarkan pada pengalaman, bisa didasarkan pada pengetahuan, juga bisa didasarkan pada kepekaan terhadap kondisi perekonomian kan. Kan semua itu kombinasi yang bagus, kemampuan untuk
mengolah fiskal secara berdisiplin, penuh kehati-hatian, itu ada pada Sri Mulyani. Tapi kemudian orang menganggap ya, tapi Sri Mulyani nggak punya semacam sebut aja kejelian untuk mencari sumber daya atau sumber pembiayaan negara, sumber pendapatan negara yang lain tuh, sehingga dianggap bahwa Sri Mulyani bisa mengelola makro dan stabilitas fiskal hanya dengan mengandalkan utang dan pajak tuh. Nah sekarang kita mau lihat apakah Purbaya dengan keahlian yang sama bisa menambahkan satu faktor, yaitu mengejar pajak tapi bukan untuk memberatkan rakyat, kan itu dalilnya kan. Jadi sekali lagi kita mau coba melihat dalam waktu mungkin 2-3 bulan awal apakah langkah yang lebih optimal dalam pengertian pro pada rakyat itu bisa dihasilkan oleh Menteri Keuangan yang baru. Kan semua kita mencoba memahami bahwa kalau ada kesulitan fiskal, maka kesulitan itu digeser ke wilayah moneter, sehingga Bank Indonesia mesti patungan membiayai pembangunan misalnya. Nah ini soal yang mungkin terlalu teknis untuk dipahami oleh rakyat, tetapi rakyat menuntut bahwa ada satu era baru yang memungkinkan rakyat percaya bahwa Menteri Keuangan kita ini, yang baru ini, betul-betul pro rakyat sesuai dengan keinginan Presiden Prabowo itu, terutama pengembalian hasil-hasil ekstraktif industri, supaya tambang, nikel, sawit, macam-macam, supaya rakyat diuntungkan oleh pendapatan negara yang hasilnya dikeruk dari bumi Indonesia.